Sambil saya jaga warung hari ini, mumpung lagi agak senggang dan belum banyak pembeli yang datang, saya mau ngajak kalian semua buat merenung sebentar. Saya mau kasih tahu satu fakta yang mungkin selama ini luput dari perhatian kita semua, atau bahkan banyak dari kalian yang sama sekali belum pernah menyadarinya. Coba lihat, kalian pasti tahu apa ini? Teh Sariwangi yang saya pegang ini. Ini adalah salah satu merek teh yang paling laris di warung saya. Hampir setiap hari ada aja orang yang beli. Entah itu buat suguhan tamu, buat acara yasinan, atau sekedar buat diminum sendiri di rumah bareng keluarga. Kita semua dari Sabang sampai Merauke pasti menganggap kalau teh Sariwangi ini adalah produk asli Indonesia. Produk yang Indonesia banget karena ikatan emosionalnya kuat sekali dan sudah menemani masa kecil kita dari generasi ke generasi. Tapi kalian tahu fakta pahit di baliknya? Setiap kali ada tetangga ataupun pembeli yang datang ke warung saya buat beli teh ini, dan setiap kali kalian menyeduh lalu meminum setiap tegukan kehangatan teh ini, aliran keuntungan bersih, dividen, dan royalti besarnya itu sebenarnya tidak berputar di dalam negeri. Uang itu terbang jauh menyeberangi samudra menuju ke Eropa, tepatnya ke London di Inggris ataupun Rotterdam di Belanda. Miris sekali. Iya, uang yang kita belanjakan di warung-warung kecil seperti ini ujung-ujungnya masuk ke kantong korporasi multinasional di luar sana. Kalau kita mau tegok sejarahnya secara singkat, Teh Sariwangi ini dulunya memang murni didirikan oleh anak bangsa, seorang pengusaha lokal bernama Pak Johan Alexander Supit pada tahun 1962. Beliau ini adalah seorang pelopor, seorang inovator sejati di industri teh nasional. Dialah orang pertama yang memperkenalkan cara minum teh modern lewat teknologi teh celup di Indonesia pada tahun 1973. Bayangkan, sebelum ada Sariwangi, masyarakat kita itu cuma tahu teh tubruk yang repot harus disaring dulu. Berkat kerja keras, visi, dan idealismenya, Sariwangi sukses besar dan menjadi raja di pasarnya sendiri. Tapi petaka ekonomi itu datang di tahun 1989, ketika itu sebuah raksasa multinasional asal Inggris Belanda yaitu Unilever melihat potensi pasar yang luar biasa besar dari Sariwangi. Akhirnya Unilever secara resmi membeli dan mengakuisisi total merek Sariwangi ini. Di sini ada satu hal penting yang harus kalian pahami. Unilever itu sebenarnya cuma pembeli nama ataupun hak paten merek dagangnya saja beserta jaringan distribusinya. Sementara perusahaan lokal asli Indonesia milik keluarga pendirinya yaitu PT Sariwangi Agricultural Estate Agency tetap berjalan secara terpisah sebagai perusahaan perkebunan dan pemasok teh mentah. Sayangnya roda nasib berputar ke bawah. Beberapa tahun lalu perusahaan lokal asli pendirinya itu justru terlilit utang besar dan resmi dinyatakan pailit oleh pengadilan. Jadi kondisinya sekarang bagaimana? Merek Sariwanginya tetap hidup subur, tetap dipajang di rak-rak warung di seluruh pelosok Indonesia. Iklannya di televisi dan media sosial pun tetap konsisten menggunakan wajah-wajah hangat keluarga Indonesia, seolah-olah menunjukkan inilah warisan Nusantara kita. Tetapi pemilik sah yang memegang kendali penuh dan menikmati keuntungan raksasanya adalah investor asing. Perusahaan lokalnya tumbang, tapi merek dagangnya terus dimanfaatkan asing untuk menyedot keuntungan dari pasar kita. Saya yang setiap hari duduk di sini, duduk di warung ini, jaga warung sambil memperhatikan satu persatu barang dagangan yang saya jual, sering sekali merenung dan berpikir kritis. Kita ini hidup di negara yang tanahnya luar biasa subur. Hamparan perkebunan teh kita membentang luas dari Pulau Jawa sampai Sumatera. Buruh-buruh tani kita, saudara-saudara sebangsa kita, bekerja keras, memeras keringat di perkebunan teh tersebut.
Iya, dari subuh-subuh sekali, saat udara masih dingin, kita punya tanahnya, kita punya pekerjaannya yang dibayar murah sekali, dan kita juga yang menjadi pasar konsumen utamanya, karena kita hobi minum teh. Tapi pertanyaannya, kenapa puncak keuntungan ekonomi yang paling besar justru dinikmati oleh orang-orang yang bahkan tidak pernah menginjakkan kakinya di perkebunan kita ini? Kenapa royaltinya harus lari ke luar negeri? Inilah yang dinamakan dengan pintarnya kapitalisme global dan strategi lokalisasi merek. Jadi perusahaan asing itu sangat cerdas dan terstruktur. Mereka tahu kalau mereka itu bikin merek baru di luar negeri, masyarakat kita mungkin akan butuh waktu lama buat percaya atau bahkan menolak hal itu. Jadi strategi paling instan adalah mereka beli merek lokal yang sudah terlanjur dicintai dan punya ikatan emosional kuat dengan masyarakat kita. Setelah dibeli, mereka bungkus produk asing itu dengan narasi lokal, kearifan lokal, dan wajah lokal. Tujuannya cuma satu, agar kita sebagai konsumen tetap merasa nyaman, tetap merasa bangga membeli produk itu, dan akhirnya kita menjadi abai atau tidak peduli tentang siapa sebenarnya yang ada di balik modal tersebut. Jadi secara tidak sadar kita ini seperti dikondisikan secara sistemik lewat algoritma media sosial di HP kita masing-masing ini. Kita dibuat sibuk dan terbuai dengan konten-konten hiburan yang tidak bermakna, dibuat asyik scroll TikTok ataupun YouTube berjam-jam nonton drama ataupun komedi, sampai-sampai kita tidak punya waktu lagi buat berpikir kritis tentang realitas di sekeliling kita ini. Kita dibuat mati rasa sampai tidak sadar kalau hampir seluruh kebutuhan harian kita, mulai dari air minum yang kita teguk, sabun yang kita pakai mandi, odol buat sikat gigi, shampoo, pakaian, bumbu dapur, sampai teh yang ada di meja makan kita, sekarang hampir semuanya sudah dikuasai dan dikontrol oleh kekuatan modal asing. Coba kalian bayangkan kalau suatu saat terjadi krisis global yang hebat dan mereka memutuskan untuk menghentikan produksi atau jalur distribusi mereka di sini, kita bisa sangat sengsara dan lumpuh seketika di atas tanah air kita sendiri yang kaya raya ini. Video yang saya buat ini tujuannya bukan melarang kita untuk berbelanja. Justru saya sangat senang jika kalian berbelanja ke warung saya. Bukan berarti kita tidak boleh lagi membeli teh celup ini, karena saya sendiri pun masih menjualnya di warung-warung saya demi menyambung hidup. Tetapi ini adalah sebuah bentuk refleksi bersama, sebuah tamparan kecil buat kesadaran kita sebagai sebuah bangsa. Kita harus mulai menyadari secara pemikiran ke depannya. Yuk kita mulai melek terhadap struktur kepemilikan merek. Kita harus lebih cerdas, lebih kritis sebelum membeli sesuatu, dan pelan-pelan kita mulai mengalihkan dukungan kita kepada alternatif produk-produk lokal yang kepemilikannya benar-benar 100% milik anak bangsa, baik itu yang diproduksi oleh UMKM lokal, koperasi rakyat, maupun industri rumahan berbasis komunitas. Dengan begitu, uang yang kita belanjakan akan berputar di dalam negeri, membantu tetangga kita sendiri, memperkuat ekonomi rakyat, dan tidak terus-menerus memperkaya orang-orang asing, orang-orang luar. Jadi di warung kecil saya ini, kalau saya perhatikan lagi, rak-rak rak-rak pajangan, ternyata masih banyak sekali produk-produk lain yang tampangnya sangat Indonesia, kemasannya pakai bahasa Indonesia, tapi status kepemilikannya sebenarnya sudah 100% dicaplok oleh asing tanpa pernah kita ketahui sebelumnya. Jadi di video-video sebelumnya saya berencana buat membongkar produk itu satu persatu, khusus buat kalian semua. Makanya jangan lupa buat dukung terus akun ini yang yang sederhana ini. Silakan ikuti, sukai jika itu bagus. Bagikan video ini ke grup keluarga atau teman-teman kalian, supaya kita semua bisa sama-sama belajar, makin cerdas dan makin paham tentang kedaulatan ekonomi bangsa kita sendiri. Terima kasih banyak, terutama saya ucapkan
untuk apa ya yang mendengarkan obrolan santai ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.